Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Pada hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo, dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Ketegangan adalah suatu keadaan atau karakter yang ragu-ragu atau bimbang. Berapa kali kita berada dalam ketegangan, menantikan Kristus melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita, meragukan bahwa Dia dapat menyelamatkan orang-orang berdosa yang hina seperti kita. Apakah kita ragu-ragu untuk percaya kepada Kristus? Saudara-saudari, Dia telah memberitahu kita dan menunjukkan kepada kita melalui karya-karyanya tentang siapa dan bagaimana Dia. Kita harus menjadi domba-dombanya dan menantikan Dia. Domba mengenal suara gembalanya, dan mereka mengikuti gembalanya. Maka kita dapat menantikan kehidupan kekal. Ketegangan juga berarti memiliki kegembiraan yang menyenangkan untuk sebuah keputusan atau hasil. Apakah hasil dari kehidupan? Hasil kehidupan adalah keselamatan sejati, dan keselamatan sejati adalah hidup kekal bersama Bapa Surgawi. Saudara-saudari, hari ini seperti halnya setiap hari, kita harus memiliki kegembiraan yang menyenangkan dalam menantikan hasil akhir hidup kita. Ketika kita pergi tidur di malam hari, kita harus memandang Kristus dan berkata, satu hari lagi lebih dekat ke surga. Kristus selalu berdiri tepat di samping kita. Apa yang menghalangi kita untuk melihat Dia? Secara manusiawi, melihat dapat dilakukan melalui indera. Namun kita membutuhkan hubungan rohani dengan Tuhan untuk dapat melihat Dia. Roh menggantikan penglihatan manusia. Setelah hubungan itu terjalin, kita melihat Tuhan di mana-mana, di dalam diri manusia, dalam tindakan amal, dan dalam keindahan alam. Kemudian kita melihat Dia di dalam diri kita sendiri. Ketika kita melihat Kristus di dalam diri kita mulai memiliki kedamaian dan jaminan bahwa kita dapat menghasilkan dengan berlimpah. Saudara-saudari, damai sejahtera Kristus mengalir di dalam diri kita ketika kita terbuka dan mulai melihat jalan keselamatan. Pikirkanlah tentang bagaimana air hujan menghasilkan kehidupan yang menghasilkan panen yang baik. Kita percaya pada air yang hidup. Air hidup ini memberi kita kedamaian dan keharmonisan di dalam Kristus. Air ini memenuhi kita dan menghasilkan pekerjaan yang dilakukan dalam damai sejahtera. Percaya dan tinggal di dalam Kristus akan menghasilkan kesuksesan yang besar dan panen yang melimpah. Marilah kita disirami dengan kepercayaan dan menghasilkan banyak buah dalam nama Kristus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari
kita mencintainya. Mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.